Adegan lanjutan memperlihatkan ke desa Konoha terlebih dahulu, dan waktu kini berubah menjadi malam hari. Pertempuran berlangsung di malam hari dan Naruto di situ menyuruh Himawari untuk mundur dan beristirahat. Sambil melihat Itachi, Obito, Tobirama bertarung melawan Ishiki, Jurahidari dan sekarang Kode, Naruto berjalan mendekati Himawari sambil berkata, "Malam sudah tiba dan kau perlu istirahat sebentar Himawari. Jangan paksa dirimu dan biarkan ini menjadi pertarungan kami, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Bagaimana Kurama? Apa kau setuju denganku?" Kurama satunya di dalam tubuh Hima setuju dengan apa yang dikatakan Naruto karena dia mesti mengisi kembali cakranya terlebih dahulu. Sementara itu Kurama di dalam tubuh Naruto mengamati jika Shinjujura serta Ishiki mulai terlihat frustasi serta bergerak hati-hati setelah kemunculan Obito bersama mereka. Nah sebelumnya, Obito berhasil mengendang 3 orang sekaligus yakni Jurahidari dan Ishiki, setelah mereka gagal menyentuh tubuh Obito yang dia hilangkan ke dimensi Kamui. Setelah itu, pertempuran berlangsung sengit hingga malam hari tiba, dan diperlihatkan saat ini Ishiki bahkan bersebelahan dengan Jura, dan melupakan terlebih dahulu soal pertikaian mereka yang sebelumnya. Nah saat di malam hari ini, waktu kemudian secara otomatis bergerak lambat, mereka bakalan merasakan jika waktu malam ini sangatlah lama, akibat efek jutsu guru Shibai dari mata Jogan Boruto, akhirnya telah sampai ke bumi yang diaktifkan dari dimensi Shibai sebelumnya. Kemudian Ishiki di situ berkata, "Sudah berapa jam waktu berlalu dan pertempuran masih saja berlangsung, kita tidak boleh didesak terlalu jauh oleh mereka. Masa hanya dengan 1 orang itu saja, kita bisa sulit untuk mendekati mereka ataupun mengincar Naruto." Kode di situ lalu berkata, "Jutsunya cukup merepotkan, itu jelas berbeda dengan beberapa jutsu teleportasi yang pernah kuhadapi. Dia seperti tak memiliki tubuh fisik seperti yang terlihat, namun dia kemudian dapat menangkap kita. Bagaimana menurut Anda? Apakah dia menggunakan kekuatan khusus yang langka?" Nah di sini, Kode bahkan ikut bingung melihat apa yang terjadi pada tubuh Obito. Admin hanya bisa tertawa ketika melihat mereka kebingungan melawan Obito. Kalian semua pasti mengetahui bagaimana ketika jutsu Kamui Obito benar-benar luar biasa waktu itu dan sulit untuk dipecahkan. Sekarang, Naruto di sini tersenyum dan melihat momen tersebut bisa menjadi titik balik bagi mereka untuk dapat mengalahkan komplotan Ishiki. Sementara Orochimaru lantas mendekat ke Itachi dengan berkata, "Itachi-kun, kita mesti tetap waspada dengan Shinigami itu. Meskipun aku dapat mendeteksi keberadaannya, ternyata jutsu sensorik ini tak berlangsung lama. Tepat sebelum terbenamnya matahari tadi, jutsu itu sempat tak berfungsi dan aku sedikit terkejut, bahwa ternyata sensorik itu tak aktif dan membutuhkan waktu sekitar 1 menit lebih, agar aku dapat menggunakannya kembali." Sambil menonaktifkan Susanoo-nya Itachi berkata, "Tahan saja dulu dan paling tidak, Anda saat ini mengatakan bahwa Shinigami berada tak jauh dari Ishiki di sana. Dalam waktu malam seperti ini, apapun bisa terjadi dan aku tak ingin bahwa cakra Anda harus berkurang diakibatkan penggunaan sensorik secara terus-menerus." Orochimaru lalu tersenyum sambil berkata, "Kau benar-benar pengertian Itachi-kun dan tenang saja. Saat ini Shinigami itu sedang berada di atas pohon di sebelah sana." Kemudian, terlihat bahwa elemen api Shinju Hidari sedang ditahan oleh Kashin Koji, dan di sini Koji mengeluarkan elemen api juga kan tetapi, seperti biasa bahwa dia menggunakan api abadi dari sebuah pegunungan. Api tersebut coba diserap oleh Hidari menggunakan mata Rinnegan juga namun, dia merasakan api tersebut sangatlah panas dan malah tak bisa berubah bentuk menjadi cakra. Ishiki lantas langsung mendorong tubuh Hidari hingga mereka berdua terpental, karena Ishiki mengetahui bahwa itu adalah api asli dan bukan sebuah cakra yang diubah menjadi api. Sambil terbaring di tanah Hidari bertanya, "Apa yang kau lakukan sialan? Mengapa kau tiba-tiba mendorongku seperti itu?" Ishiki kemudian berdiri kembali sambil menjawab, "Dasar bodoh, itu api asli dan jika kau menyerap terlalu banyak, maka tubuhmu bisa terbakar dari dalam. Dan cobalah untuk mengucapkan kata terima kasih, ketika kau telah diselamatkan oleh seseorang. Aku tidak berharap bahwa kau sepertinya, tapi tampaknya kau sama saja seperti si bangsa Jura itu. Atau kau belum menemukan kata terima kasih, dalam buku yang kalian cari di perpustakaan Konoha? Karena buku yang sebelumnya kuambil darimu, itu hanyalah buku klan Uzumaki tentang jutsu penyegelan." Mendengar ucapan hinaan dari Ishiki, membuat Hidari mencoba menyerangnya namun, langsung dihentikan oleh Jura dengan berkata, "Hentikan saja niatmu itu Hidari. Setengah cakramu simpan untuk melawan Naruto dan lainnya, dan sisanya akan kita gunakan untuk mengurus Ishiki nanti." Sementara itu, Kawaki lalu bertanya ke Naruto tentang di mana Boruto, dan apa yang sudah dia lakukan sebab Boruto tak kembali ke sini.
Naruto kemudian bertanya ke Eida dari rumahnya di sana melalui panggilan komunikasi. Lalu Eida di situ menjawab, sebenarnya telah terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan di dimensi Shibai. Naruto terkejut sambil mengucapkan kata apa. Lalu Eida melanjutkan ucapannya dengan berkata, ada kesepakatan serius serta beresiko antara Momoshiki dengan Shibai. Saat ini, kekacauan terjadi di masa lalu setelah ayah Momoshiki tak sengaja mengikuti Boruto dan Momoshiki kembali ke masa sekarang. Akibatnya, ayah Momoshiki itu dihabisi Shibai dan Momoshiki meminta kepada Shibai untuk dipindahkan ke masa lalu demi memperbaiki sejarah yang telah rusak di masa lalu. Karena jika sejarah itu tidak diluruskan kembali, maka kita umat manusia akan mati dalam beberapa jam, dan sejarah bakalan ditulis kembali oleh sang dewa Otsutsuki. Mendengar itu, Naruto hanya bisa terkejut tak bergerak, karena ternyata masalah di dimensi Shibai sudah separah itu diurus Boruto di sana. Naruto lalu berkata, sial, pantas saja Boruto belum juga kembali. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Momoshiki telah berhasil mengurus hal itu? Eida menjawab, tidak tuan, sampai saat ini tak ada tanda-tanda kembalinya Momo dan sekarang Boruto mendapat tawaran untuk menyusul Boruto ke sana menjemput Momoshiki. Nah intinya di sini, Eida dapat melihat semuanya akan tetapi akses Senrigannya terbatas untuk melihat ke masa lalu tempat Momoshiki berada. Namun dia mengetahui soal guru Shibai muncul di Jogan versi kegelapan Boruto, tapi Eida belum mau menyampaikan itu ke Naruto. Kemudian, saat Naruto sedang berbicara dengan Eida, dia terkejut melihat Orochimaru seketika terhempas, dikarenakan tubuhnya ditahan oleh kode melalui limiter, lalu dia menahan pisau tajam Shinigami menggunakan pedangnya. Untung saja Orochimaru sempat mendeteksi keberadaan Shinigami karena jika tidak, dia pasti sudah mati setelah nyawanya dicabut oleh Dewa Kematian Shikifujin. Namun jika berbicara tentang Orochimaru, sulit sebenarnya mengenal apa itu kematian dari dirinya karena Orochimaru sejauh ini selalu lolos dari kematian tersebut. Lalu Naruto mengatakan ke Eida untuk tunggu dulu, karena dia ingin membantu mereka akan tetapi Kawaki menahannya dan mengatakan bahwa dialah yang akan membantu. Kawaki lalu langsung terbang ke arah kode, tapi kode berhasil kabur melalui limiter tersebut dan Kawaki mengecilkan tubuhnya, serta seketika saja muncul di hadapan Ishiki sambil berkata, enyahlah kau dari sini sialan. Kawaki berhasil memukul wajah Ishiki dengan besi hitam itu, yang membuatnya terpental lalu besi Kawaki ditangkap Jura. Namun Kawaki bermanuver ke samping kiri lalu tubuh belakang Jura terbuka lebar untuk diserang Kawaki. Nah merasa telah melihat celah, dia tidak menyadari kalau Mokuton Jura muncul dari bawah tanah dan mengikat tubuh Kawaki. Saat itu terjadi, tiba-tiba saja Obito muncul dari tubuh Kawaki lalu menyelamatkannya, dengan cara menyerapnya masuk ke dalam dimensi Kamui bersama tubuh Obito. Setelah menghilang dari situ, Jura hanya kaget sambil mengucapkan kata-kata toksik akibat Obito merepotkan mereka. Lalu Obito dan Kawaki muncul kembali di samping Naruto, dan di sini Kawaki berterima kasih kepadanya. Sementara itu di dimensi Shibai di sana, Boruto akhirnya menyuruh guru Shibai untuk membawanya ke masa lalu, menggunakan kekuatan maha kuasa dari guru Shibai dan ayah Momoshiki itu. Sasuke lalu menawarkan diri untuk pergi membantu Boruto, dan akhirnya mereka berdua pergi bersama-sama ke sana. Shibai hanya bisa kesal melihat momen tersebut. Kemudian Boruto dan Sasuke sampai ke masa lalu itu serta langsung turun di kawasan istana kerajaan ayah Momoshiki. Mereka lalu bersembunyi dan di sini, guru Shibai melalui mata Jogan Boruto, mengatakan bahwa jangan sampai Boruto diketahui oleh orang-orang di sini. Dan singkat cerita, Boruto serta Sasuke melihat Kinshiki pergi bersama dengan pasukan ayah Momoshiki. Sasuke mengenal Kinshiki dan dia berkata, dia Kinshiki dan pasti telah terjadi sesuatu yang genting di sini Boruto. Saat mereka bersembunyi secara diam-diam, tiba-tiba saja sebuah kail pancing tersangkut di baju Sasuke. Lalu dia tertarik ke belakang yang membuat Sasuke terkejut. Setelah itu, Sasuke memotong itu menggunakan pedangnya dan ternyata dia adalah Otsutsuki Urashiki yang ternyata usianya kakak 2 tahun dari Momoshiki. Admin menggunakan foto Urashiki sudah dewasa, karena foto remajanya tidak ada guys. Urashiki langsung bertanya dengan berkata, siapa kalian? Dan mengapa kalian tampak berbeda dari kami? Sasuke di situ hanya mengucap nama Urashiki. Lalu Boruto melompat ke depan Sasuke dan di sini, Boruto kebablasan dengan menyebut nama Urashiki, yang membuat Urashiki terkejut. Sementara itu, Momoshiki yang ada di desa Amegakure bersama Amado, terkejut setelah dia merasakan cakra Boruto muncul di masa lalu ini. Dengan ekspresi marah dia berkata, sial, apa yang dilakukan bocah itu ke zaman ini? Apakah dia berencana untuk menyelamatkanku? Momoshiki pun langsung khawatir dan pergi keluar dari gua itu, yang membuat Amado terkejut dan saat dia terbang untuk pergi ke planet Otsutsuki,
Tiba-tiba saja Kinshiki beserta pasukan ayah Momoshiki langsung menghadangnya sambil berkata, "Akhirnya Anda muncul juga dan sekarang, Anda mau lari kemana Tuan Otsutsuki Momoshiki?" Momoshiki pun kaget sebab Kinshiki sudah mengetahui kalau dia datang dari masa depan. Tapi sebelum Momoshiki menjawab pertanyaannya, tiba-tiba saja Momo merasakan sensasi luar biasa pada tubuh Kinshiki dan dia mengaktifkan Byakugan. Momo terkejut bahwa ada satu buah cakra di saku baju Kinshiki. Momoshiki berbicara dalam hati dengan berkata, "Sial kau Kinshiki, sekarang apa yang akan kau lakukan? Dan kenapa dia membawa satu buah cakra tersebut? Apakah dia berencana untuk melakukan sesuatu kepadaku?" Nah, apa yang akan dilakukan Momoshiki? Apakah dia bakalan meminta bantuan ke Kinshiki? Atau malah akan mengambil buah cakra tersebut? Sementara Boruto dan Sasuke di sana, ditahan oleh Urashiki yang tampaknya sudah terlatih meskipun dia masih berusia 9 tahun. Dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.